Baik, pada video kali ini kita akan set value pada inputan tambah data post, di mana di sini belum diatur. Ketika kita isikan, misalkan untuk title, kita klik save, dan data sebelumnya hilang ya. Ketika salah satu dari inputan itu masih terkena validasi, harusnya muncul. Dan sekarang kita perbaiki, buka tag editor, lalu pergi ke file create dari post. Sebelum mengeset value di sini ada perbaikan ya. Untuk penamaan dari inputan atau select tag, yaitu ini, dimana bagian namanya itu ada yang kurang ya. Kalau seperti ini berarti si select itu hanya menerima satu inputan, sedangkan di sini kalau kita isikan bisa lebih ya, lebih dari satu inputan atau pilihan. Jadi untuk penamaan itu harusnya namanya, lalu di sini tambahkan kurung siku, maksudnya kurung kotak ya, lalu kurung tutupnya. Seperti ini, hampir sama dengan penamaan untuk inputan kategori yang ada di PL underscore kategori strip list, yaitu ini. Dengan penamaan tag seperti ini, maka si inputan tag itu bisa menerima lebih dari satu inputan atau pilihan. Kita lanjutkan sekarang ke poinnya, yaitu set value. Pertama itu kita set dulu untuk title, berarti di elemen input ini cari bagian atribut value, lalu tambahkan helper out dengan nama inputan yaitu title. Kita kopikan karena sama seperti inputan slope, bagian value-nya, lalu paste, tinggal ganti ya si parameternya menjadi nama inputan slope. Selanjutnya thumbnail, masih di atribut value, lalu kasih namanya itu yaitu thumbnail. Kemudian ini deskripsi menggunakan tag area untuk set value-nya itu di dalam kontennya ya, konten dari tag area yaitu di sini. Jadi description, selanjutnya ke konten, karena sama ya seperti deskripsi menggunakan tag area, jadi letaknya itu sama di bagian kontennya. Nah seperti ini ya. Selanjutnya bagian kategori, atau kita cek dulu ya. Yang baru di setting itu title sampai konten, kita coba dulu. Belajar HTML, kemudian kita isi thumbnailnya. Lalu klik save. Dan sekarang hasilnya sudah muncul ya, set value-nya. Ketika klik save, masih ada value-nya, masing-masing inputan. Kita lanjutkan sekarang ke kategori ya. Ada sedikit berbeda caranya. Berarti buka file kategori list. Nah, di sini ada pengecekan dulu ya. Menggunakan if, yaitu out dari kategori. Kemudian logika and atau dan menggunakan in array.
Parameter pertama itu ngambil dari kategori, bagian ID, lalu parameter kedua yaitu dari old kategori. Selanjutnya kita pindahkan yang input ini. Kemudian tambahkan di sini atribut checked ya. Dan jangan lupa di sini tambah else. Kalau tidak sesuai atau false ya, berarti si inputan checkboxnya itu tidak dicentang. Nah, ini cara set value untuk inputan kategori. Karena sini type-nya itu checkbox ya. Kita cek sekarang. Kita coba, misalkan kita centang HTML dan PHP, lalu klik save. Dan hasilnya untuk inputan HTML dan PHP masih dicentang ya. Berarti sudah berhasil. Lalu kita coba hilangkan ya. Misalkan untuk inputan HTML tidak dicentang. Lalu klik save. Dan hasilnya sama ya. Ataupun ditambah. Oke, di sini untuk set value dari kategori sudah selesai. Kita lanjut ke set value inputan tag. Di sini juga ada sedikit unik cara setnya, di mana kita harus pergi dulu ke post controller. Lalu di baris 62 kita tambahkan if lagi atau ada pengecekan, yaitu dari parameter request, bagian inputan tag, namanya tag. Jika ada value-nya yang sebelumnya, maka di sini si request tag itu diisi lagi atau diisi ulang ya dari database, khususnya dari table tag. Maka sampai sini kita membutuhkan model tag ya. Kita buat dulu paling atas dari model, kemudian pilih yang tag. Sekarang di post controller ini sudah ada dua model untuk mendukung ya, yaitu model kategori dan tag. Lalu kita gunakan di baris 64, kita lanjutkan tag, kemudian metode select untuk seleksi kolom yang diambil itu ID dan title. Lalu di sini kondisinya menggunakan wherein berdasarkan ID, lalu masukkan yaitu si request, lalu bagian tag, request tagnya. Terakhir yaitu tambahkan metode get. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke file create. Di bagian set value tag di sini atau di dalam elemen select ya, bagian kontennya. Pertama itu kita tambahkan if atau statement pengecekan jika dari atau data sebelumnya ada, yaitu tag. Kalau ada di sini kita lakukan ya perulangan for is dari old tag, aliasnya saya kasih dengan tag, optionnya value-nya diisi dengan tag ID, lalu untuk labelnya yaitu tag untuk title.
Dan jangan lupa di sini di bagian option itu tambahkan atribut selected ya. Nah, ini untuk set value dari tag, dimana dalam post controlnya ada setting baru ya di sini, yaitu ini. Jadi awalnya itu si request itu hanya mengambil ID aja, dan sekarang ketika data tag itu ada, maka di sini diambil lagi datanya, tetapi diisi dengan ID dan title. Supaya ketika ada perulangan di sini, di dalam perulangan tag, ada dua data ya. Pertama itu untuk ID disimpan di value, kemudian title disimpan bagian label dari optionnya. Untuk lebih jelas, kita save dulu dan kita cek lagi di browser. Sekarang kita coba misalkan HTML, kemudian pemrograman, lalu klik save. Dan hasilnya sama kayak yang tadi yang dipilih. Kita coba tambahkan jadi 3 data, lalu klik save. Maka yang dimunculkan juga 3 data ya di set value-nya. Selanjutnya kita set value untuk status. Bagian status, karena sini ada perulangan, jadi tinggal tambahkan di sini. Di ini ya, sebelum kurung tutup sikunya. Gunakan ekspresi ternary, yaitu code dari status sama dengan, yaitu dengan variable key. Kalau sesuai, maka di sini tambahkan dari atribut selected. Kalau tidak sesuai, di sini kita kasih null. Nah, ini cara untuk set value untuk select dari status. Kita coba sekarang. Sekarang yang dipilih itu drop, kita coba ganti menjadi publish, lalu klik save. Maka sekarang yang dipilih itu yaitu value publish ya, atau label publish. Berarti sudah berhasil. Klik lagi, kita coba ke drop lagi, lalu klik save. Dan sekarang yang dipilih yaitu drop. Oke, semuanya sudah disetting ya untuk inputannya. Lalu klik save. Oke, sekarang datanya sudah terkirim semuanya. Kategori berupa array di sini dan tag ya. Ada 2 data yang berupa array, kategori dan tag. Yang lainnya hanya string biasa.